Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral. Ambulans yang membawa pasien kondisi kritis diberhentikan petugas keamanan saat rombongan Presiden Jokowi tengah melintas di Sampit, Kalimantan Tengah. Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat akan mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, kepada penyidik Polda Jawa Barat. Menurut Kejati Jawa Barat, berkas perkara Peggy Setiawan belum lengkap. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI umumkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik sejumlah petugas kepolisian dari Satuan Sabara Polda Sumbar. Pelanggaran terjadi saat pembubaran aksi tawuran di wilayah Polsek Kuranji beberapa waktu lalu. Di saat pemerintah menyatakan perang terhadap judi online dengan membentuk Satuan Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), justru menemukan data yang mengagetkan. Ada lebih 1.000 wakil rakyat di DPR RI dan DPRD terdeteksi sebagai pemain judi online. Lantas, sanksi apa yang harus diberikan kepada anggota parlemen yang terlibat praktik haram judi online? Cukupkah hanya sanksi etik ataukah sanksi pidana, mengingat judi online sudah masuk ranah hukum pidana? Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ironis, saat negara berupaya untuk memberantas judi online, PPATK malah mengungkapkan data bahwa ada sekitar 1.000 orang legislator, baik itu tingkat daerah, tingkat pusat, ataupun juga pegawai kesekjenan yang bermain judi online. Sanksi apa yang paling pas? Akankah berhenti hanya sampai di sanksi etik atau perlu diteruskan sampai ke sanksi pidana? Nah, ini menjadi tema pembahasan dalam perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Ken Ana di Apa Kabar Indonesia Malam melengkapi apa yang akan kemudian diperbincangkan dalam dialog malam hari ini. Kami juga akan menghadirkan kepada Anda, menggambarkan sebenarnya seberapa luas kemudian dampak dan juga perkembangan dari judi online yang ada di Indonesia dan seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani hal judi online ini pemirsa. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita buka jumpa kita malam hari ini untuk terlebih dahulu melihat yang viral, yaitu sebuah video yang memperlihatkan ambulan membawa seorang pasien dalam kondisi kritis namun harus dihentikan oleh petugas keamanan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah saat rombongan Presiden Jokowi tengah melintas. Nasib pasien kemandak. Peristiwa ini terjadi persis di depan RSUD Dr. Murjani Sampit dan bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Dalam rekaman video berdurasi 40 detik tersebut, terlihat seorang pasien wanita tua tengah berbaring di dalam ambulan bersama 2 orang anggota keluarga. Terdengar pula suara bernada sedih dari sopir ambulan yang menyayangkan kendaraan mereka dihentikan petugas keamanan. Padahal saat itu kondisi pasien yang dibawanya dalam keadaan kritis dan harus segera mendapat pertolongan medis. Video ini pun akhirnya menyebar luas melalui medsos dan banyak mendapat tanggapan negatif dari netizen yang menyayangkan kejadian ini. Apalagi saat itu pasien yang dibawa ambulan dalam kondisi kritis.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaci menjelaskan. Bisa diprioritaskan untuk bisa masuk. Pada saat itu ambulan yang mau masuk ke depan rumah sakit Murjani itu memang terhalang dengan warga. Saking banyaknya warga membludak sehingga ambulan belum sempat masuk dan jarak dari pengawalan itu hanya sebatas kurang lebih sekitar 10-20. Dan kami sayangkan juga bahwa supir dari ambulan tersebut tidak menyalakan rotator, sehingga dari jauh sebelumnya seyogianya bisa menyalakan rotator sehingga bisa lebih diamankan untuk segera mendahului masuk ke rumah sakit. Tentunya ini juga menjadi evaluasi kami pada saat nanti ada pengawalan ataupun pengamanan di lapangan berkaitan dengan VVIP. Ini menjadi evaluasi untuk kedepannya supaya tidak terjadi kembali. Sementara kondisi pasien atas nama Sri Yati 78 tahun kondisinya sekarang dikabarkan sudah membaik. Bahkan saat ini pasien tersebut sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara sudah berjalan lebih dari 80%. Jika sesuai rencana, Presiden Jokowi sudah bisa mulai berkantor di IKN mulai bulan Juli mendatang. Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN sudah hampir rampung karena kini proses pembangunan infrastruktur di IKN secara keseluruhan sudah berjalan 82%. Rencananya kantor presiden tersebut akan bisa ditempati pada Juli 2024 atau bulan depan, sesuai rencana awal Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN, yakni sebulan sebelum penyelenggaraan rangkaian acara peringatan HUT RI ke-79. Selain Istana Kepresidenan, akses air minum, jalan tol, kantor kementerian hingga Memorial Park juga diupayakan akan bisa dimanfaatkan pada akhir Juli nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait dengan infrastruktur IKN, terutama yang dari Kementerian PUPR secara keseluruhan, baik dari air, bina marga, cipta karya, dan perumahan, batch pertama itu sudah 82 ya secara keseluruhan. Tetapi kalau kita lihat secara detail ya, untuk kesiapan itu kan istana, kemudian kantor presiden ya, kemudian jalan tol, yang terutama juga adalah air minum ya, kemudian juga kantor-kantor Kemenko dan juga di Memorial Park. Ini kita upayakan untuk semuanya bisa fungsional ya dan bisa dimanfaatkan di akhir bulan Juli ini. Berikutnya pemirsa, rumah hadiah negara pasca Presiden Joko Widodo pensiun dari Presiden saat ini mulai tahap pembangunan. Tanah seluas 1 hektar lebih di Kecamatan Colomadu, Karanganyar mulai dibersihkan dan dipagari untuk proses pembangunan. Tanah dengan luas sekitar 1 hektar lebih yang berada di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar sudah mulai dibersihkan. Ririmbunan ilalang sudah dikeruk dengan alat berat. Pagar juga mulai dipasang mengelilingi luasan tanah. Jalur keluar masuk armada angkut material juga telah disiapkan. Presiden Jokowi bakal mendapatkan hadiah rumah usai selesai menjabat sebagai presiden pada 2024. Pemberian rumah bagi mantan presiden dan wapres itu diatur dalam Perpres nomor 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat akan mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada penyidik Polda Jawa Barat. Menurut Kejati Jawa Barat, berkas perkara Peggy Setiawan belum lengkap.
Berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dari penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada 20 Juni 2024 lalu telah diperiksa tim jaksa peneliti Kejati Jabar. Hasil dari penelitian tim jaksa pada 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti menyampaikan bahwa berkas perkara Peggy Setiawan belum lengkap. Atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Sejauh ini berkas perkara tersebut belum dikembalikan. Tim jaksa masih membuat petunjuk hal-hal yang harus dilengkapi terkait dengan penyidikan kasus pembunuhan Vina baik secara material maupun formal. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menyampaikan pemberitahuan terkait berkas perkara yang belum lengkap tersebut melalui surat P18 yang telah dikirimkan ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan yang sempat tertunda pada Senin 24 Juni kemarin dijadwalkan akan kembali digelar pada Senin 1 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Penyelidikan kasus kematian Vina 8 tahun lalu terus dilakukan oleh petugas Ditkrimum Polda Jawa Barat. Penyidik berencana akan melakukan penyelidikan terhadap saksi Liga Akbar. Kuasa hukum dari Liga Akbar mengaku pihaknya mendapatkan surat panggilan pada hari Rabu kemarin. Dikarenakan kondisi kurang sehat, maka pihak kuasa hukum meminta pemanggilan ulang dari Polda Jawa Barat. Pemanggilan ini sesuai dengan pasal 221 Obstruction of Justice atau perintangan penyelidikan. Dan dengan laporan model A Polda Jabar. Sementara itu, tim kuasa hukum dari Liga Akbar belum mengetahui siapa terlapor dalam pemeriksaan. Kartini dan Rudi Irawan, kedua orang tua tersangka Peggy Setiawan, hari ini mendatangi Polda Jawa Barat. Keduanya datang dengan didampingi kuasa hukum untuk menjenguk Peggy yang kini ditahan di Polda Jawa Barat. Kartini dan Rudi Irawan, kedua orang tua Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada hari ini, Kamis 27 Juni, kembali mendatangi Polda Jawa Barat untuk membesuk anaknya yang kini ditahan di ruang tahanan Tahti, tahanan dan barang bukti Polda Jabar. Mereka datang dengan didampingi kuasa hukum sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya kedua orang tua Peggy, adik perempuan Peggy pun, Luciana, turut mendampingi Kartini. Ibunda Peggy Setiawan, Kartini, tampak menenteng sejumlah bingkisan, berisi makanan kesukaan, juga pakaian untuk Peggy. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sedianya digelar pada hari Senin 24 Juni kemarin, namun ditunda hingga Senin 1 Juli mendatang. Ibunda Peggy Setiawan, Kartini, terus berharap anaknya dapat segera dibebaskan dan terlepas dari status tersangka pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Lantaran mempromosikan situs judi online di media sosial, 6 orang selebgram ditangkap tim Satreskrim Polres Metro Lampung. Ke-6 selebgram tersebut mempromosikan situs judi online yang terafiliasi dengan server judi di negara Kamboja. Kina M, selebgram yang diamankan ini terdiri dari 4 perempuan dan 2 lelaki. Seluruhnya mengaku memiliki followers belasan ribu hingga puluhan ribu. Mereka telah mempromosikan situs judi online sejak 3 tahun lalu dan beberapa baru mengendorse situs judi selama 2 bulan terakhir. 6 tersangka memiliki peran masing-masing, 4 selebgram wanita sebagai talent dan 2 selebgram laki-laki selaku agensi atau perekrut.
honor yang didapat dari mempromosikan situs judi online setiap bulannya sebesar 1,5 juta hingga 3,5 juta rupiah. Polisi pun menjerat ke-6 selebgram tersebut dengan menggunakan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana paling lama selama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Kepolisian Polresta Barelang, Batam menangkap seorang petugas pengisi uang ATM di Kota Batam, Kepulauan Riau karena membobol uang dalam ATM senilai 1,1 miliar dari beberapa anjungan tunai mandiri atau ATM bank. Uang hasil curian itu oleh pelaku digunakan untuk membeli kendaraan hingga judi online. TS, petugas pengisian ATM di salah satu bank BUMN di Kota Batam ini ditangkap Satreskrim Polres Barelang, Batam. Ia ditangkap setelah dilaporkan oleh tempat ia bekerja. Aksi pelaku TS bisa berjalan lancar karena pelaku bertugas sebagai investigator di perusahaan pengelolaan, mengisi, dan perbaikan ATM. Kecurigaan pihak perusahaan muncul ketika mengecek laporan pengisian uang di 6 mesin ATM yang dilakukan oleh pelaku. Pelapor memeriksa 6 lokasi mesin ATM tidak sesuai dengan jumlah uang yang tertera pada hasil print counter dan mendapati bahwa kaset tersebut kosong. TS telah melakukan pencurian secara bertahap dari beberapa mesin ATM dengan total 1 miliar lebih. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk membeli sepeda motor, ponsel, dan juga judi online. Seorang kepala desa di Brebes, Jawa Tengah harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakan tersangka untuk judi online. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga hampir 1 miliar rupiah. Kepala Desa Jati Makmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Muhammad Suhendri ditahan pihak Kejaksaan Negeri setempat akibat melakukan tindak pidana korupsi dari pengelolaan dana desa sejak tersangka baru menjabat sebagai kepala desa di tahun 2019 hingga tahun 2022. Tersangka MS, Kades Jati Makmur ini diketahui menggunakan uang dana desa untuk digunakan judi online seperti judi slot dan judi Singapura. Termasuk uang negara digunakan untuk trading oleh tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman kurungan penjara 4 hingga 20 tahun penjara, termasuk didenda minimal 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas RI umumkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik sejumlah petugas kepolisian dari Satuan Sabara Polda Sumatera Barat. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI umumkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik sejumlah petugas kepolisian dari Satuan Sabara Polda Sumatera Barat. Pelanggaran terjadi saat pembubaran aksi tawuran di wilayah Polsek Kuranji beberapa waktu lalu. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meninjau langsung lokasi penemuan jenazah Afif Maulana, bocah SMP yang tewas diduga karena dianiaya. Kompolnas tiba di lokasi yakni Jembatan Sungai Batang Kuranji, Padang, Sumatera Barat, tepat pada pukul 3 dini sama dengan waktu dugaan penganiayaan terjadi. Di atas jembatan, Kompolnas mendapatkan pemaparan dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono terkait detik-detik peristiwa tewasnya Afif Maulana saat personil Direktorat Samapta membubarkan rencana aksi tawuran puluhan pelajar. Termasuk lokasi melompatnya Afif sesuai dugaan polisi. Kami datang ke TKP pada jam kejadian untuk mendapatkan gambaran situasi di TKP, sehingga ketika kami nanti wawancara dengan saksi,
kami sudah punya modal sehingga kami bisa nanti memperdalam dari wawancara itu. Pengecekan TKP dilakukan lantaran Kompolnas berencana akan memeriksa 49 saksi, sehingga pihaknya memiliki gambaran peristiwa serta pendalaman saat meminta keterangan para saksi. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Keluarga Afif Maulana, remaja 13 tahun yang ditemukan tewas di Sungai Kuranji, tidak yakin bahwa anaknya terlibat geng tawuran. Menurut sang ayah, Afif adalah anak yang penurut, patuh, dan tidak suka berkelahi. Peristiwa ditemukannya jasad Afif Maulana, pelajar yang baru saja naik ke kelas 8 SMP Muhammadiyah 5 Padang ini, sangat menyisakan kepedihan yang mendalam bagi kedua orang tuanya. Hingga saat ini, keluarga Afif Maulana tidak yakin Afif terjun dari jembatan Kuranji ke Sungai Batang Kuranji Padang, Sumatera Barat. Keluarga korban juga membantah jika Afif merupakan salah satu anggota kelompok geng tawuran, karena Afif dinilai sangat manja dan penakut. Apalagi ia tidak pernah berkelahi dengan sesama teman di lingkungan mereka. Saat kejadian, ayah korban menjelaskan bahwa Afif pergi dengan Aditya yang baru 2 minggu ia kenal. Afif diajak untuk nonton bareng sepak bola yang merupakan olahraga kegemarannya. Dan itu merupakan pertama kalinya almarhum keluar malam selama ini. Sebelum peristiwa naas itu terjadi, Afif sempat beberapa kali melakukan video call dengan ayahnya untuk mengabarkan aktivitas nobar sepak bola bersama temannya. Nggak yakin saya, Bang. Saya nggak ngelihat anak saya itu nakal gitu, nggak ada. Itu pun dia juga penakut orangnya. Nangis, iya juga gampang nangis, sakit demam aja dia nangis, sakit kepala, sakit perut dia nangis tuh, harus dicepat diobat. Jadi nggak yakin saya ikut tawuran gitu, Bang. Di rumah dia baik kayak anak-anak seumurannya biasa, Bang. Cuman dia lebih senang di rumah-rumah gitu, keluyuran gitu dia nggak suka. Ya, usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan menemani Anda dengan perbincangan mengenai judi online yang kemudian juga menjerat Dewan Perwakilan Terhormat. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengaku mengantongi data bahwa lebih dari 1.000 anggota legislatif mulai dari DPR, DPRD, dan Pegawai Sekretariat Jenderal Legislatif menjadi pemain judi online. Dari anggota yang terlibat, PPATK mengungkap jumlah transaksinya bervariasi. Kepala PPATK Ivan Yustiavan mengungkapkan, jumlah transaksi judi online di anggota Dewan mencapai 63.000 transaksi, dengan angka transaksi bisa menyentuh ratusan juta hingga miliaran rupiah per orang. Ivan menyebutkan PPATK telah mengantongi data pribadi para anggota Dewan yang terlibat dalam transaksi judi online. Bukan hanya mereka, faktanya judi online menurut Ivan memang lintas profesi. Apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar gitu. Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Fenomena judi online di Indonesia ternyata tidak hanya digandrungi oleh masyarakat biasa saja. Bahkan sekelas pejabat negara pun dilaporkan turut bermain judi online.
Keterlibatan para anggota dewan, mulai tingkat pusat hingga daerah dalam transaksi judi online sungguh ironis. Di saat pemerintah gencar memberantas praktik judi online, oknum anggota dewan melakukan praktik melawan hukum. Lantas, sanksi apa yang harus diberikan kepada anggota parlemen yang terlibat praktik haram judi online? Cukupkah hanya sanksi etik ataukah sanksi pidana? Mengingat judi online sudah masuk ranah hukum pidana. Tim TV One mengabarkan. Sungguh ironis memang ketika saat ini negara sedang giat-giatnya, begitu kerasnya memberantas judi online yang memberikan kesengsaraan di kalangan masyarakat, tapi ternyata daya lebih kurang 1.000 orang, 1.000 legislator yang berlabel sebagai wakil rakyat ini kemudian malah terlibat, malah melakukan transaksi judi online. Sanksi apa yang paling pantas dan juga paling pas untuk diberlakukan? Apakah hanya berhenti sampai di sanksi etik saja ataukah perlu ditarik sampai ke pidana? Bagaimana kemudian seharusnya dan juga untuk bisa menangkal supaya hal ini bisa terjadi lagi. Untuk itu kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya baik di studio ataupun juga secara daring. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, ada Bang Lusius Karius. Selamat malam Bang Lusius. Selamat malam Mbak Putri. Baik, yang juga akan memberikan suaranya atau pandangannya mengenai hal ini sudah bersama saya juga secara daring, yaitu anggota Komisi 3 DPR RI ada Mas Johan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Johan Budi. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri. Selamat malam pemirsa TV One. Baik, dan juga kita akan minta pandangan beliau sebagai Kabar Reskrim Polri masa jabatan 2008-2009 dan juga pernah menjadi anggota PPATK yaitu Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, kita akan dengarkan pandangan Mas Johan Budi terlebih dahulu. Ketika angka tersebut, data tersebut, bahkan ada jumlah transaksi yang luar biasa, nilainya, perputarannya disampaikan oleh PPATK dalam rapat bersama Komisi 3. Bagaimana pandangannya Mas Johan Budi? Termasuk juga Mas Johan Budi ini yang salah satu yang menyuarakan bahwa sanksi harus diberikan, tidak hanya sebatas etik, tapi juga harus sampai pidana. Silakan Mas Johan Budi. Ya, begini. Yang pertama, saya ingin menceritakan dulu sedikit ya pertemuan atau raker antara Komisi 3 dengan PPATK. Nah, dalam raker itu sebenarnya PPATK ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan, laporan kinerja ya. Dan di sela-sela laporan kinerja itu banyak sekali sebenarnya yang disampaikan oleh Kepala PPATK. Begitu disinggung ya mengenai siapa sih pelaku judi online, saya sebenarnya cukup terkejut juga ya. Terkejutnya begini, yang pertama adalah akumulasi perputaran judi online itu sudah sampai di angka yang fantastis ya, sampai ratusan triliun. Yang kedua, penggemar atau pelaku judi online ini juga di semua lini ya, baik itu di tingkat atas maupun sampai ke bawah ya. Bahkan kemarin Kepala PPATK menjelaskan dia punya data by name by address ya. Bahkan ada ibu rumah tangga, ada anak sekolah pun juga bermain judi online ini. Bahkan penegak hukum pun juga ada yang ikut-ikutan melakukan ikut berjudi online, dan korban sudah banyak, sudah kita lihat ada istri membakar suami, ada yang ingin berusaha bunuh diri karena kalah judi dan lain sebagainya ya. Bahkan juga ini yang mengkhawatirkan buat saya adalah judi ternyata tidak hanya meresahkan atau membuat miskin masyarakat saja, tetapi juga ini bisa merugikan perekonomian negara. Dari mana arah menuju ke situ adalah bisa jadi pengguna anggaran kan menguasai anggaran di kementerian atau di pemerintah, di departemen, kemudian menggunakan uang anggaran itu untuk berjudi ya. Dan ini sudah ada contohnya, sudah ada kasusnya, ada pegawai bank BUMN yang kemudian mencuri uang BUMN itu untuk bermain judi dan kerugiannya bisa ratusan juta. Nah, di dalam rapat kerja itu ada pertanyaan yang disampaikan oleh
pimpinan Komisi 3 ya Habibur Rahman yang juga MKD menanyakan apakah ada anggota DPR yang ikut bermain judi online juga gitu. Jadi PPATK sebenarnya menjawab apa yang ditanyakan ya oleh anggota Komisi 3 waktu itu pimpinan Komisi 3, ada juga anggota Komisi 3 yang kemudian dijawab dan disampaikan ada angka 1000-an itu oleh kepala PPATK. Tapi 1000 tentu tidak hanya di DPR RI, tapi juga ada di DPRD provinsi, ada juga di DPRD kabupaten kota ya. Jadi sebenarnya kalau kita mendengarkan penjelasan secara detail, judi ini tidak ada kaitannya dengan profesi ya. Jadi ini adalah orang per orang ya. Sehingga siapapun bisa berjudi. Seperti juga korupsi ya. Korupsi juga melanda, bahkan bisa terjadi seperti judi online ini bisa dilakukan juga oleh oknum penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum gitu. Dan kemarin mengemuka juga bahwa MKD disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rangka untuk menegakkan etik ya anggota DPR, kemudian meminta data kepada PPATK. Saya bukan anggota MKD, saya tidak tahu apakah kemudian dari data yang karena PPATK punya data secara detail ya. Tentu kemarin juga mengemuka ya tidak fair juga kalau cuman anggota DPR. Sehingga kami di Komisi 3 kemarin meminta semua data yang ada ya pelaku judi online yang kemudian karena fungsi DPR itu juga melakukan pengawasan, itu mungkin bisa kita sampaikan kepada tentu di Komisi 3 mitranya adalah kepolisian, kejaksaan, dan kemudian juga Kumham ya. Bahkan tadi saya baca di Kominfo pun, pegawai Kominfo pun juga ada yang bermain judi online. Ini kan luar biasa ya. Seperti Gunung Es ya, yang kita tahu pucuknya ternyata judi online merambah kemana-mana. Kenapa bisa merambah kemana-mana? Judi online ini bisa masuk ke wilayah private orang ya. Kita bisa berjudi sambil memasak, kita bisa berjudi sambil tiduran di kamar tidur, sehingga sulit sekali menurut saya mengontrol orang ini bermain judi atau tidak ya, apalagi kalau sampai menjual barang yang sudah ada di ini pengakuan pelaku judi online itu awalnya ikut 50.000, 100.000 yang akhirnya sampai puluhan juta, dan karena dia kalah terus akhirnya barang-barang di rumah dia jual. Ini merugikan keluarga juga akhirnya. Betul. Saya kira itu. Jadi jadi awalnya itu. Jadi tentu kita nggak fair juga kalau kalau mengkaitkan judi online ini dengan profesi ya. Karena siapapun bisa terlibat. Tadi saya sampaikan pegawai Kominfo pun dari penjelasan Menteri Kominfo juga ada yang seharusnya menertibkan game-game yang judi online, malah dia ikut. Ini kan luar biasa. Karena begitu mudahnya untuk bisa mendapatkan game judi online, begitu gampangnya untuk melakukannya, memang tidak terbatas dalam profesi tertentu begitu Mas Johan Budi. Cuma yang membuat ini begitu ironis, masyarakat begitu geram juga adalah karena untuk para anggota dewan yang terlibat, mereka kan disebut bahwa mengenal betul seperti apa itu hukum dan juga bahkan membuat undang-undang. Itu salah satu hal yang membuat masyarakat begitu geram ketika melihat ternyata ada anggota dewan yang terlibat dan juga melakukan judi online. Itu pertimbangannya, Mas Johan Budi. Iya, saya kira orang patut geram juga kalau ada anggota DPR yang bermain judi online ya. Tapi kita juga, masyarakat saya yakin geram juga kalau dia mendengar ada penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum justru bermain judi online gitu. Betul, pasti. Jadi kegeraman ini tentu jangan ditimpakan saja kepada kalau ada anggota, ya pasti ini oknum ya, yang penegak hukum juga oknum. Kominfo, pegawai Kominfo juga oknum juga yang
seharusnya orang yang berada di dalam kaitan untuk memberantas judi online justru jadi pemain gitu. Nah ini kan membuat masyarakat geram, apalagi angka yang muncul akumulatif yang muncul itu sangat fantastis ya, sampai ratusan triliun ya. Sementara APBN kita kalau dibanding dengan perputaran judi ini bisa seperempat apa separuhnya ini perputaran judi. Baik Mas Johan, Pak Susno yang juga pernah menjabat sebagai anggota PPATK. Pak Susno, melihat hal seperti ini apakah sebuah fakta baru, fakta yang mengagetkan, atau sebenarnya sudah lama data-data seperti ini dimiliki oleh PPATK, keterlibatan oknum kita bisa sebutkan. Kita agak meluas memang, tidak hanya anggota dewan, tapi mungkin juga kepolisian ataupun juga tadi pegawai Kemkominfo yang dikatakan juga oleh Mas Johan Budi terlibat hal-hal seperti ini, hal-hal praktek judi yang memang dilarang oleh negara. Pak Susno. Pertama, ya, data PPATK itu akurat, nah, itu pertama. Karena data PPATK adalah data elektronik yang tercatat untuk sekian tahun yang lalu. Kedua, judi online ini bukan baru, dan hal ini dilaporkan oleh PPATK bukan baru sekarang, sudah cukup lama. Heboh sebentar, terus menghilang. Korban sudah banyak. Ada yang membunuh orang, ada yang bunuh diri, ada yang tangkap karena menggelapkan uang kantor, dan lain-lain. Jadi angka sekian ratus triliun itu memang benar adanya. Terus sudah dibentuk Satgas oleh Presiden. Tapi saya agak ragu-ragu. Kenapa Pak? Apakah Satgas ini kita sudah banyak Satgas kan? Satgas pemberantasan pungli. Sampai sekarang masih ada Satgasnya, umur Satgas itu udah sekian tahun, tapi apa hasilnya? Siapa yang ditangkap? Terus, pungli masih banyak. Nah, Satgas judi online, ini suatu Satgas yang tugasnya lebih gampang sebenarnya. Kenapa saya katakan lebih gampang? Yang sulit itu menangkap judi offline. Karena dia di rumah, di hotel, di kapal, atau di mana-mana. Tapi kalau online ini kan jejak elektroniknya ada, memutus rantainya, alirannya juga gampang. Tinggal kerjasama dengan PPATK, dengan OJK, dibekukan aja rekeningnya. Semua rekening yang terlibat itu beku. Karena kalau beku, antara pemain dan bandar tidak bisa saling menyalurkan uang. Oke, Pak Susno, saya potong sedikit. Yang harusnya dibekukan, apakah juga termasuk rekening pemainnya, penggunanya? Pak Susno, menurut Pak Susno seperti itu? Iya. Oke. Iya, dua-duanya. Kalau dua arah udah dibekukan nggak bisa main lagi. Hanya tinggal hubungan telepon atau hubungan internet atau hubungan apa, ya ada, tapi nggak ada taruhnya kan? Susah kan? Nah, yang terjadi ini hubungan antar rekening melalui jaringan sinder yang terjadi. Tetapi kalau rekening itu beku, maka rekening si pemain tidak bisa mentransfer, tidak bisa menerima. Rekening bandar tidak bisa mentransfer, tidak bisa menerima. Ya maka apa yang mau dimainkan? Nah tinggal kalau mau tidak sekian ratus ribu atau sekian juta pemain itu, ya tinggal telusuri aja rekeningnya sebagai bukti yang tak terbantahkan. Jadi sebenarnya hal ini tergantung niat kita. Kalau niat kita betul mau memberantas itu, lebih gampang memberantas judi online daripada memberantas judi offline. Apalagi dibandingkan dengan memberantas narkoba. Dibandingkan dengan memberantas, ya tinggal niatnya aja. Makanya bukan caranya dengan, kan sekarang dilakukan razia memeriksa HP diperiksa, ya ngapain periksa HP? Data dari PPATK sudah ada, rekening bandar ada, rekening pemain ada, ya udah bekukan aja semua rekening itu, selesai urusan.
Baik, kita berhenti sampai di poin itu dulu, Pak Susno. Nanti Pak Susno juga bisa berikan pandangan setelah jeda, termasuk juga Mas Johan Budi, karena tadi Pak Susno katakan ini sebenarnya sudah lama menyita perhatian, heboh kemudian hilang, heboh kemudian hilang. Bagaimana kemudian untuk kali ini supaya penanganan betul-betul serius, apalagi kemudian sampai disebut atau sampai dibentuk Satgas, sehingga kemudian tidak sia-sia adanya Satgas ini. Termasuk juga tadi kalau Pak Susno mengatakan salah satu solusinya adalah dibekukan semua rekening pemain, kemudian juga rekening dari bandarnya. Apakah untuk membekukan rekening ini butuh pembuktian lain atau hanya berdasarkan daftar yang dimiliki oleh PPATK? Nanti bisa dibahas lebih lanjut, termasuk Bang Lusius juga bisa berikan pandangannya selaku pemerhati parlemen tentunya. Kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi. Kita akan melanjutkan perbincangan dan kita dengarkan apa pandangan dari Bang Lusius Karius selaku peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Apa yang bisa Abang katakan dari masih ada oknum legislator, baik itu tingkat daerah, tingkat pusat, pegawai kesekjenan yang ternyata malah terlibat dengan judi online? Betul. Ya, saya kira memprihatinkan sih ya, walaupun tadi diakui bahwa bukan cuma di DPR saja atau bukan cuma anggota dewan gitu ya. Hampir di semua lembaga gitu. Ada saja yang kemudian terlibat judi online. Tapi kita bicara DPR gitu, dengan panggung yang begitu luar biasa gitu ya, menjadi pusat perhatian sebagai wakil rakyat gitu ya. Jadi efeknya itu tentu agak berbeda ketika kemudian kita bicara soal karyawan atau staf di eksekutif maupun di yudikatif gitu ya. Dan saya kira kenapa kemudian ribut-ribut soal 1.000 lebih anggota dewan yang terlibat judi online ini, itu karena peran atau posisi DPR itu sendiri gitu ya, sebagai lembaga tinggi negara, orang-orang yang kemudian dipilih melalui pemilu gitu ya, dipercayakan oleh warga negara untuk kemudian menjadi wakil rakyat. Orang-orang yang dipercaya ini justru kemudian menggunakan kepercayaan itu, menggunakan waktu menjadi anggota DPR-nya itu untuk kemudian terlibat dalam judi online gitu ya. Bahwa misalnya ada penjelasan ini judi online ini karena dibikin seperti game, lalu orang masuk dengan happy, kemudian terjebak dan banyak utang dan lain sebagainya. Saya kira sih itu tidak kemudian bisa menjawab pertanyaan soal kenapa sih sebagai anggota DPR kok bisa terlibat judi online. Mereka punya pendapatan yang memadai gitu ya. Mereka punya banyak pekerjaan yang membuat mereka mestinya tidak punya waktu yang cukup untuk kemudian main-main gitu ya dengan judi online itu gitu ya. Dan saya kira ada banyak hal yang membuat kita kemudian merasa bahwa parlemen kita dengan segala kemewahan yang diberikan oleh negara gitu ya, itu tidak cukup kemudian punya tanggung jawab moral yang memadai untuk memastikan mereka bisa menjadi contoh gitu ya. Ketika kita misalnya bicara soal judi online yang semakin masif gitu ya, kita hampir tidak punya lembaga yang bisa kita jadikan rujukan gitu. Kepada siapa sih kita berharap gitu ya, atau kepada siapa kita bisa mencontohi soal bagaimana bisa menghindari judi online itu gitu ya. Kan hampir segala sesuatu di negara ini gitu ya, semuanya melalui DPR, regulasi gitu ya, pemilihan pejabat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi DPR ini adalah jantung kehidupan berbangsa kita gitu ya, di samping tentu ada presiden di sisi yang lain gitu ya. Jadi kalau dari pusatnya saja kemudian penyakit judi online ini terjangkiti dengan masif, secara masif gitu ya. Ya itu dia, kita kehilangan harapan, kita hampir tidak melihat ada solusi yang gampang yang bisa kita lihat ke depannya untuk memberantas judi online. Walaupun tadi Pak Susno sudah menyampaikan ada solusi mudah yang mestinya bisa dilakukan untuk memberantas judi online, beda dengan narkoba gitu ya. Tapi apa jadinya ketika kemudian kita mendorong solusi-solusi itu, ketika kemudian DPR yang mestinya bisa menjadi bagian dari lembaga yang memberikan solusi, itu kemudian terjebak dalam persoalan yang ingin kita carikan solusinya, yaitu judi online. Ya sama seperti penegak hukum gitu ya. Tadi disebutkan juga ada penegak hukum yang juga terlibat. Ya sulit kemudian kita mengharapkan ada penegakan hukum yang tegas untuk judi online ini ketika lembaga penegak hukum atau anggota yang kemudian menjadi penegak hukum juga terlibat. Jadi ini sih buah si malakama betul ini judi online gitu. Jadi saya pikir
kalau seandainya saja DPR atau anggota DPR tidak terjebak di sana, mudah bagi kita untuk mengharapkan DPR bisa melahirkan regulasi atau semacam itu untuk memastikan Tapi sayangnya, ada pengentasan judi online yang tegas gitu ya di negara ini. Ya, kalau Bang Lusius katakan ini adalah merupakan jantungnya begitu kan. Betul. Nanti sanksinya seperti apa yang seharusnya pas, tapi nanti Bang Lusius bisa berikan pandangan. Mas Johan terlebih dahulu. Mas Johan, masyarakat ini berharap betul DPR bisa mengeluarkan regulasi, tapi ketika ada oknumnya ternyata malah terlibat di judi online, hilang harapan dari masyarakat. Itu yang disuarakan oleh Bang Lusius. Silakan Mas Johan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi atau perspektif yang berbeda, ya, apa yang disampaikan Habibur Rahman itu justru merupakan awareness DPR ya terhadap perilaku dari anggota DPR melalui MKD ya, sehingga ketika PPATK tidak menjelaskan siapa-siapa yang terlibat judi online, justru Komisi 3, anggota Komisi 3 itu menanyakan apakah ada anggota DPR yang terlibat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk itu tadi menegakkan kode etik ya, anggota DPR melalui MKD. Saya bukan anggota MKD, tetapi kemarin yang saya tangkap tujuannya menanyakan itu adalah justru untuk menegakkan kode etik di DPR. Tapi kalau kita kembali ke aturan perundang-undangan, tentu judi ini kan dilarang oleh undang-undang ya. KUHP itu pasal 303 kalau nggak salah. Juga ada undang-undang ITE ya, yang sudah direvisi Undang-Undang Nomor 1 2024 itu pasal 27 kalau nggak salah ayat 2 itu juga jelas dinyatakan bahwa judi online itu melanggar hukum gitu. Kalau siapapun ya, tentu tidak sebatas anggota DPR ya, siapapun kalau melanggar hukum ya bisa dipidanakan gitu. Tapi karena yang rame ini adalah fokusnya ke anggota DPR, sebenarnya semua juga harusnya kena. Apakah ini Pak Susno mungkin tahu betul ya, karena pernah di PPATK, siapa sih yang terlibat judi online kemarin itu? Kepala PPATK itu menyebut sampai ke desa-desa, bahkan by address ya, bahkan ada, saya juga kaget juga Putri, ternyata ada jual beli rekening ya. Ini mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Susno, apakah dulu juga pernah ada itu diendus oleh PPATK. Jadi ada petani warga biasa kemudian disuruh bikin rekening, nah mereka dikasih 100.000, 150.000, dan rekeningnya dipakai untuk judi. Kalau memberantas judi tadi sudah banyak satgas tadi disampaikan. Saya kira perlu komitmen aja dari semuanya ya, dari semua stakeholder yang berkaitan dengan apakah itu penegak hukum. Karena di satgas ini juga ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan, ada juga Kominfo. Yang Kominfo saya kira bisa men-take down ya game-game atau situs-situs yang berbau judi itu gampang juga menurut saya. Tapi ini juga sudah disampaikan, pembekuan rekening juga disampaikan oleh Kepala PPATK. Banyak yang dibekukan rekeningnya, kemudian ada situs-situs yang berbau judi yang sudah di-take down juga dibekukan. Tapi itu selalu muncul ya, karena ini mungkin supply and demand ya, demandnya semakin banyak, demandnya dari berbagai kalangan sehingga itu menjadi subur gitu. Kalau kita memang serius memberantas itu ya tadi perlu komitmen bersama. Jangan sampai kemarin saya sampaikan juga kepada Kepala PPATK, jangan sampai ini di awal begitu ramai ya, kemudian di tengahnya kemudian agak sepi, kemudian endingnya hilang gitu. Lalu berapa bulan kemudian muncul lagi. Sama seperti itu, tanpa ada solusi, tanpa ada proses penegakan hukum yang jelas, berkelanjutan, yang kemudian kita bisa tahu hasilnya bahwa ini, terus bagaimana cara mencegah. Saya kira kalau menindak saja tidak cukup ya judi online, karena sudah tersebar begitu banyak dari banyak lapisan masyarakat. Ini perlu juga langkah-langkah
pencegahan ya. Bahkan anak sekolah pun juga ikut berjudi online ini. Ya, Pak Susno, ada dua hal mungkin yang disampaikan tadi dari Mas Johan Budi yang bisa diberikan tanggapannya oleh Pak Susno. Yang pertama, apakah kemudian hal-hal, fakta-fakta yang kemudian disampaikan oleh PPATK juga ini sudah sempat terjadi dari zaman dulu ataupun juga dari saat Pak Susno menjabat, seperti kemudian praktek jual beli rekening begitu. Yang kedua, kemudian tadi sudah dikatakan oleh Mas Johan Budi, masalah pembekuan rekening sudah berulang kali dilakukan, tapi karena ada supply demand, tetap saja tumbuh subur hal seperti ini. Silakan Pak Susno. Baik, yang pertama ya, bagaimana Mas Johan Budi katakan bahwa ini sebenarnya sudah lama. Terus kenapa susah nindaknya? Susah nindaknya tadi permasalahannya adalah satu saja sebenarnya. Karena ini masalah duit Arab berputar, gampang berpindah, jumlahnya besar. Gitu kan. Jadi saudara tergantung niat ya, dan kita tidak bisa serahkan kepada PPATK karena PPATK itu bukan dia tidak punya kewenangan untuk itu, untuk tindak dan sebagainya. Dia hanya memberi umpan, kasih masukan, ini datanya, ya tinggal aparat penegak hukumnya serius gak gitu. Makanya saya katakan tadi dari awal saya agak ragu gitu, bukan ragu ya, agak ragu ini akan berhasil gitu. Jangan-jangan nasibnya sama dengan Satgas Pungli gitu. Apalagi ini menyangkut duit yang banyak. Mari kita saksikan saja. Sebenarnya untuk menindaknya tidak terlalu susah. Gitu kan? Nah, rekening yang dibukukan, kalau memang sudah mau, ya gitu, tinggal nanti kerjasama sama OJK, PPATK, aparat penegak hukum, daftar rekening yang sekian ratus ribu yang diberikan oleh PPATK, udah dibukukan aja semua. Nah, begitu dibukukan kan si penerima rekening dan si pentransfer itu kan otomatis pakai transaksi elektronik kan, tinggal dia langsung didebit, langsung dikredit kalau duitnya masuk. Nah, untuk itulah maksud saya kalau dia sudah terblokir, maka rekening-rekening tersebut untuk debit nggak bisa, untuk kredit nggak bisa, maka tidak bisa bertransaksi. Nah, jadi saya dari segi pemberantasannya saja, penegakan hukum, ya bagus, bisa cepat. Dan saya sependapat dengan Mas Johan bahwa ini bukan hanya DPR dikit jumlahnya, banyak. Ini sudah menyangkut jutaan orang, sampai ke anak-anak kecil, guru. Karena gampang sekali menyet tombol elektronik itu. Jadi silakan. Artinya kalau saya yakin kalau DPR sudah ikut campur untuk pemberantasan ini, karena Polri, Jaksa dan sebagainya kan di bawah koordinasi DPR, tinggal memantaunya saja. Iya. Kita tahan sampai di situ Pak Susno, nanti kita akan dengarkan penjelasan lainnya Mas Johan Budi, Pak Susno, kemudian juga Bang Lusius, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi. Baik pemirsa, kami sajikan data mengenai deret kasus kecanduan judi online. Inilah dia 8 Juni 2024, di mana kasus ini begitu menghebohkan. Ada poluan yang membakar suaminya dan ini terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Dan memang sang suami ini mengatakan bahwa uang mereka selama ini habis untuk judi online, sehingga membuat istrinya yang juga seorang poluan ini menjadi gelap mata dan membakar suaminya sendiri. Kita akan lihat lagi ada kasus apa yang juga masih terkait dengan judi online. Nah, ini terjadi di Maros, Sulawesi Selatan, masih di bulan Juni, yaitu anggota TNI Angkatan Darat gelapkan uang kesatuan sebesar 876 juta rupiah. Dan ini juga digunakan, dimanfaatkan untuk bermain judi online. Sebelumnya, di bulan April ada guru honorer yang terjerat pinjol. Karena memang meminjam uang dari pinjaman online, uangnya ini juga untuk bermain judi online. Karena kalau sudah kecanduan, Bang Lusius, nggak bisa berhenti. Itu yang dikatakan oleh mereka yang memang memainkan judi online. Kemudian juga di bulan Oktober tahun lalu ada karyawan minimarket membawa kabur uang senilai 34 juta rupiah dari tempatnya bekerja. Dan ini terjadi di Depok dan uang ini memang dimanfaatkan untuk judi online. Jadi memang ada kecenderungan untuk bisa menjual berbagai macam barang untuk bisa bermain judi online. Nah, ini di Maluku, pegawai bank gelapkan uang
hingga 1,5 miliar rupiah periode Desember 2022 sampai 2023, lebih kurang hampir setahun, dan digunakan uang miliaran tersebut untuk juga bermain di judi online. Anda sudah bisa saksikan, ini hanya beberapa yang kami tampilkan deretan kasus sebagai efek negatif dari adanya judi online dialami, ada terjadi di kalangan masyarakat, artinya di tengah-tengah kita juga. Bang Lusius, kalau PPATK kemudian sudah ada nama-namanya. Terakhir untuk DPR Pusat begitu ada 82 nama kalau saya tidak salah informasinya yang terlibat ataupun juga bermain judi online. Perlukah ini kemudian dibuka ke masyarakat? Itu yang pertama. Kemudian jika ternyata nama-nama tersebut ternyata terpilih lagi untuk bisa menjabat di periode berikutnya, apa yang sebaiknya dilakukan menurut Bang Lusius? Ya, pertama mengerikan betul tadi lihat data-data yang disampaikan gitu ya. Efek dari kecanduan judi online itu bisa sangat fatal gitu ya. Dan saya kira modelnya itu seperti orang yang kecanduan narkoba gitu ya, nggak bisa berhenti. Lalu kalau uang di kantong itu sudah habis, mencari kemana-mana dengan segala macam cara untuk kemudian bisa terus aktif berjudi online gitu ya. Jadi buat saya sih dengan efek seperti itu, ini sesuatu yang memang sangat mencemaskan gitu ya, ketika kemudian ini terjadi di mana-mana dan melibatkan siapa saja gitu ya. Karena itu buat saya tetap penting untuk untuk membicarakan soal keterlibatan anggota DPR. Ada 80-an tadi disebutkan itu anggota DPR yang terlibat gitu ya, dan membayangkan efek tadi itu. Kita lalu berpikir bagaimana kalau itu terjadi pada anggota DPR itu sangat mungkin juga bisa terjadi kasus-kasus kekerasan seperti yang juga terjadi tadi itu kan, dan itu tentu bahaya gitu ya. Jadi buat saya lebih baik DPR ini menjadikan momentum informasi yang disampaikan oleh PPATK ini untuk betul-betul membersihkan anggota DPR dan semua yang ada di DPR, saya kira termasuk staf dari sekretariat gitu ya. Iya. Jadi masyarakat perlu tahu ya Bang, nama-nama itu perlu dibuka ya ke masyarakat. Betul, saya kira itu perlu dibuka ke publik. Itu yang pertama saya kira, dan sanksi tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan itu paling penting buat saya gitu ya. Kalau ternyata terpilih lagi Bang sebenarnya dari hasil pemilu kemarin. Betul, kita tahu anggota DPR baru yang 2024-2029 itu kan 50% lebihnya itu masih anggota DPR yang sekarang gitu, incumbent gitu ya. Dan kalau ada 80-an yang tercatat terlibat judi online, jangan-jangan 80 orang itu juga terpilih kan menjadi anggota DPR baru 2024-2029. Ya bagaimana kalau kemudian bagaimana kita berbicara soal pemberantasan judi online ya, ketika mereka nanti misalnya tiba-tiba leluasa dilantik di 1 Oktober lalu menjadi anggota DPR lagi gitu ya. Kita sulit mengharapkan DPR yang bersih atau bebas dari judi online ketika kemudian tidak ada tindakan tegas bagi mereka di periode sekarang, di akhir periode sekarang, untuk memastikan kita memasuki DPR era baru, DPR periode baru dengan wajah yang kemudian bersih dari judi online. Dan saya kira itu harus dilakukan. Kenapa kemudian penting membuka nama-nama mereka gitu ya. MKD juga harus melakukan tindakan tegas, memproses nama-nama yang terlibat judi online ini dan memberikan hukuman yang setimpal gitu ya. Dan hukuman bagi anggota DPR dengan peran dan posisi DPR yang sangat strategis itu saya kira nggak bisa kemudian sekedar teguran ringan, sekedar teguran tertulis gitu ya. Harus diberhentikan supaya semua lini di Indonesia ini menjadikan itu contoh gitu ya. Ini bukan sesuatu yang main-main. Bahkan anggota DPR bisa dipecat gara-gara terlibat judi online. Kan itu luar biasa gitu ya. Kalau sekedar kemudian teguran tertulis, teguran lisan, kita tidak memberikan efek apapun bagi publik terkait dengan pemberantasan judi online ini. Baik Bang Lusius. Terakhir Pak Susno, singkat saja Pak Susno, silakan penutup. Semoga judi online ini betul-betul satgas yang sudah dibentuk itu untuk memberantas ini betul-betul, dan jangan ditunda-tunda lagi karena akibatnya sudah luar biasa. Dan cara pemberantasan ini kan tidak sulit ya. Bagaimana saya katakan, jauh lebih sulit memberantas judi offline daripada memberantas judi online ini. Tinggal saya katakan tadi, bagaimana apa kita serius, apa kita betul ada kemauan dan betul ada niat. Apalagi DPR sudah banyak yang badai yang terlibat, mudah-mudahan DPR serius. Karena apa? Aparat penegak hukum ini semua di bawah koordinasi DPR ya, polisi, jaksa, KPK dan lain-lain, termasuk saya kira Kominfo ya. Mudah-mudahan dengan adanya
Satgas ini judi online habis. Itu harapan saya. Baik, harapan kita bersama. Pak Susno, terima kasih ya Pak Susno sudah memberikan pandangannya dan juga waktunya dalam perbincangan kali ini. Bang Lusius juga terima kasih sekali sudah memberikan bagaimana kemudian atensi terhadap apa yang terjadi hubungannya dengan anggota DPR kita dan juga judi online. Sesaat lagi Ken Ana juga akan memberikan fakta data masih juga menyangkut judi online dan juga kabar-kabar menarik lainnya. Silakan Ken. Betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu sesaat lagi masih akan kembali menemani Anda. Kami akan menghadirkan pemirsa informasi lebih detail lagi mengenai data-data kemudian yang terkait dengan judi online di Indonesia. Siapa-siapa kemudian yang terlibat dan bagaimana upaya pemerintah menangani judi online ini. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan kami masih akan mengajak Anda pemirsa untuk membahas dan mengulas bagaimana sebenarnya judi online yang kemudian akhir-akhir ini meresahkan dan tentu menjadi perhatian kita semua khususnya di Indonesia. Judi online ini begitu menyita perhatian beberapa waktu terakhir, tidak hanya publik yang dikejutkan oleh berbagai peristiwa yang dipicu oleh maraknya judi online, namun juga pemerintah yang tak henti memberantas dan menutup situs judi online. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga didukung oleh data PPATK. Tercatat transaksi dari judi online dalam kurun waktu tahun 2023 pemirsa hingga Maret 2024 ini tercatat ada sebesar 600 triliun rupiah. Lalu bagaimana informasi terbaru atau pendataan terbaru di bulan Januari hingga Maret 2024 ini pemirsa ada 100 triliun rupiah yang kemudian dikonfirmasi ataupun juga berhasil dimonitor sebagai transaksi judi online. Artinya dalam waktu 3 bulan saja ada sekitar 100 triliun rupiah pemirsa, peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke 2024. Nah, guna mengurangi sepak terjang para bandar judi online, pemerintah ini sudah melakukan pemblokiran 5.364 rekening yang kemudian diblokir dan rekening-rekening ini tersebar di sejumlah bank. Namun pemerintah tidak menyebut berapa kemudian besaran nilai yang dibekukan dari ribuan rekening bank ini. Hanya sejauh ini diyakini jika uang hasil judi online dari pemain di tanah air ditransfer kembali ke sejumlah rekening yang berada di luar negeri. Lalu di mana bandar besar dan juga pemain utama judi online ini berada? Termasuk server yang kemudian digunakan oleh para bandar judi online pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda juga informasinya. Ini ada sekitar 1.904.246 situs judi online yang diblokir dalam kurun waktu Juli 2023 hingga Mei 2024. Tidak hanya rekening, ini pemerintah juga tentunya sudah melakukan upaya pemblokiran dari situs-situs judi online. Sejak kurun waktu tersebut ada sekitar 1,9 juta lebih situs pemirsa yang berhasil dimonitor dan juga diblokir. Namun bak cendawa di musim hujan, situs yang diblokir ini kembali aktif dan justru berlipat jumlahnya dengan nama yang berbeda dan juga alamat IP yang berubah. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini Kominfo dan juga Kepolisian Republik Indonesia dituntut bergerak lebih cepat untuk melakukan pengawasan, patroli siber maupun juga penindakan. Karena juga sudah ada sekitar 32,2 juta pemain judi online yang berhasil diidentifikasi. Ya, hal mencengangkan lainnya adalah jumlah pemain yang bermain judi online di tanah air ini yang sudah teridentifikasi sebanyak 32,2 juta orang, di mana para pemain ini berasal dari beragam kalangan, baik dari pegawai, pelajar, mahasiswa, bahkan hingga ibu rumah tangga. Nah, yang tak kalah juga mengejutkan pemirsa, 3,2 juta pemain diantaranya bermain dengan nominal taruhan di atas Rp100.000. Lalu apa kemudian dampak dari judi online ini pemirsa? Adapun berbagai fenomena terjadi menyusul akibat atau sebagai dampak dari maraknya judi online, yaitu perceraian yang meningkat angkanya sekitar 142,59% dibandingkan tahun 2020.
Fenomena sosial yang kemudian muncul sebagai dampak dari adanya judi online yang kian marak. Dan terbaru dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut jika 7.000 transaksi judi online dilakukan juga oleh anggota DPR RI dan juga pegawai Kesekretariatan Jenderal atau Setjen DPR. Dan jika ditarik lebih luas, transaksi judi online yang melibatkan wakil rakyat tingkat pusat dan daerah yang terlacak oleh PPATK ini sebanyak 63.000 transaksi. 63.000 transaksi ini dilakukan oleh 1.000 orang anggota DPR, DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan juga pegawai Setjen DPR RI. Dan nilai transaksinya pun tidak main-main pemirsa, sebesar 25 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga pernah merilis nilai transaksi judi online yang berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2022. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Ini juga data yang begitu mencengangkan dari kurun waktu 2017, 2018 ada peningkatan, kemudian 2019, 2020 dan puncaknya ada di tahun 2021 pemirsa, ada sekitar 43,6 juta transaksi yang nilainya bahkan mencapai 57,91 triliun rupiah. Kalau kita ingat pada saat itu kita tengah berada dalam situasi pandemi COVID-19. Apakah itu juga kemudian memicu perilaku masyarakat untuk kemudian terjerat dalam judi online? Dan di tahun 2022 ini juga ada peningkatan jumlah transaksi menjadi 104,79 juta transaksi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto baru-baru ini juga menjelaskan ada beberapa daerah yang masyarakatnya sudah terpapar judi online. Berikut kami hadirkan untuk Anda daerah-daerah di Pulau Jawa khususnya yang memiliki nilai transaksi judi online fantastis. Jawa Barat menjadi provinsi di Indonesia yang memiliki pemain judi online terbanyak. Daerah yang menduduki peringkat nomor 1 ini memiliki 535.644 pelaku dengan nilai transaksi sebesar 3,8 triliun rupiah. Selain Jawa Barat, pemirsa, ada juga daerah khusus Jakarta menyusul sebagai provinsi dengan pemain judi online terbesar pada urutan kedua. Daerah khusus Jakarta ini tercatat memiliki 238.568 pemain dengan total transaksi judi online sebesar 2,3 triliun rupiah. Selain Jawa Barat dan juga daerah khusus Jakarta, posisi ketiga ini ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan pemain judi online terbesar yang memiliki jumlah 201.963 atau sekitar 1,3 triliun rupiah jumlah transaksi judi online di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Masih di Pulau Jawa, pemirsa, Jawa Timur ini juga menjadi daerah dengan pelaku judi online yang cukup banyak. 135.227 pelaku teridentifikasi, menempati posisi keempat sebagai provinsi dengan angka judi online yang cukup tinggi dan nilai transaksinya pun juga tidak sedikit, 1,05 triliun rupiah. Pelaku di Jawa Timur itu melakukan peredaran nilai transaksi yang cukup besar, sekitar 1,05 triliun rupiah, 1,05 triliun rupiah pemirsa yang kemudian terdata. Dan juga masih ada wilayah lain yaitu Banten yang menempati posisi kelima sebagai provinsi pemain judi online terbanyak, yaitu 150.302 pelaku. Pemain judi online di provinsi ini melakukan peredaran nilai transaksi yang cukup besar 1,022 triliun rupiah. Dan kita akan juga coba kupas apa sebenarnya faktor pemicu kecanduan judi online. Melansir survei quitgamble.com, terdapat segelintir faktor pemicu kecanduan judi online. Yang menempati posisi tertinggi adalah ingin cepat kaya sekitar 36%. Kemudian ada yang juga menganggapnya sebagai hiburan 18%, untuk melupakan masalah 18%, untuk membayar hutang angkanya mencapai 14%.
dan karena adanya kebosanan, serta kesepian dan juga kurangnya interaksi sosial, serta faktor yang lain tentunya. Ya, selain itu pemirsa, kami juga hadirkan informasi lainnya untuk Anda yang berkaitan dengan bagaimana kemudian langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya untuk bisa memberantas judi online ini. Pemerintah bergerak cepat membentuk satuan tugas guna memerangi judi online. Satgas Judi Online ini dibentuk pada 14 Juni 2024 berdasarkan keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 dengan Menko Polhukam sebagai ketuanya dan juga menjadi anggota di dalam Satgas tersebut yaitu Kemenkominfo, Polri, TNI, Kejaksaan Agung dan juga PPATK. Dan berdasarkan laporan hasil kerja Satgas yang disampaikan oleh Ketua Harian Penegakan Hukum Satgas Judi Online, Komjen Pol Wahyu Widodo, disebutkan jika pada Mei hingga Juni 2024 terdapat 3 situs sindikat judi online yang berhasil dibongkar. Tak main-main pemirsa, nilai transaksinya 1,04 triliun rupiah baru dari 3 situs sindikat judi online yang ada. Dalam penutupan ketiga situs judi online yang sudah teridentifikasi ini, tim Satgas Judi Online mengamankan sejumlah barang bukti seperti akun kripto senilai 13,5 miliar rupiah, kemudian uang tunai 4,7 miliar rupiah, 114 gawai dan juga 9 laptop, 3 mobil, 96 buku rekening dan juga 145 kartu ATM. Ini kira-kira sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Satgas Judi Online, kemudian apa-apa saja yang sudah berhasil didapatkan dalam penanganannya, dan 18 tersangka pun diamankan dari ketiga situs judi ini, yaitu dari situs Xbet sebanyak 9 tersangka, situs W887 tersangka, dan juga situs Liga Ciputra sebanyak 2 tersangka. Namun sebagai informasi Anda pemirsa bahwa tersangka yang diamankan ini juga perannya sebagai admin, artinya masih ada bandar besar di balik judi online yang tentunya menjadi PR dari Satgas Judi Online maupun juga pemilik modal dari judi online tersebut. Dan apa lagi langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh Satgas Judi Online pemirsa? Satgas Judi Online ini telah melakukan langkah dengan memutus network access provider atau NAP, kemudian memblokir rekening terkait dengan judi online, dan juga Satgas ini menemukan praktik jual beli rekening yang juga ternyata didapati dalam judi online ini. Ya, itulah tadi pemirsa, serba-serbi informasi bagaimana pula langkah pemerintah yang terus dilakukan dalam memberantas judi online. Tentu kita akan terus ikuti sehingga judi online ini bisa betul-betul tertangani dengan maksimal. Dan usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi dari pegawai koperasi yang menjadi korban dari pembunuhan dan jasadnya ditemukan di belakang ruko distro pakaian. Sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 1 unit rumah semi permanen terbakar di kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam kebakaran tersebut, 4 orang tewas terpanggang. Kejadian ini diketahui oleh warga sekitar dan warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api semakin membesar dan dengan cepat melahap bangunan rumah yang terbuat dari papan tersebut. Pemadam kebakaran Karo turun ke lokasi dan membantu memadamkan api dan mengevakuasi jenazah dari dalam rumah. Akibat kebakaran tersebut, 1 keluarga pun tewas terpanggang, yakni Sempurna Pasaribu berusia 40 tahun, istrinya Eprida Boru Ginting 48 tahun, anak Sudi Invesenti Pasaribu berusia 12 tahun dan cucunya Lowi Situngkir berusia 3 tahun. Saat ini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk keperluan otopsi.
Tawuran antar pemuda di Pasar Gembrong, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur berulang kali terjadi. Tawuran kali ini melibatkan dua kelompok pemuda dari RW 01 dengan RW 02. Mereka saling lempar batu, petasan hingga menggunakan senjata tajam. Tak hanya meresahkan warga, akibat tawuran fasilitas umum pun dirusak. Aksi tawuran di kawasan Pasar Gembrong sering terjadi. Bahkan sebelumnya di pekan lalu, aksi serupa terjadi pada perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta 22 Juni 2024. Warga setempat berharap kepolisian melakukan patroli rutin di kawasan Pasar Gembrong. Informasi berikutnya pemirsa, pegawai koperasi yang menjadi korban dari pembunuhan dan jasadnya ditemukan dicor di belakang ruko distro pakaian di Jalan Kiai Haji Dahlan, Kota Palembang, Sumatera Selatan telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Anton Eka Saputra, pegawai koperasi yang menjadi korban dari pembunuhan dan jasadnya ditemukan di belakang ruko distro pakaian di Jalan Kiai Haji Dahlan, Blok D2 nomor 12 Maskerebet, Kota Palembang, Sumatera Selatan, telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Penyebab tewasnya Anton akhirnya terungkap oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Korban ini sendiri diduga tewas akibat luka di sekujur tubuh dan benturan benda tumpul di kepala. Ya, kita tadi memeriksa jenazah laki-laki dewasa ya, jadi kita lakukan pemeriksaan. Kondisinya memang sudah banyak pasir dengan beton ya, jadi kita agak lama karena juga harus membersihkan itu. Kemudian memang dijumpai beberapa kelainan atau temuan karena kekerasan tumpul ya, di kepala, kemudian utamanya di kepala dan anggota gerak. Untuk bekas luka sabetan senjata tajam ada tidak, dokter? Sudah tumpul ya. Sudah tumpul. Dengan terungkapnya dan tertangkapnya satu pelaku pembunuhan pegawai koperasi ini, kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang kabur namun identitasnya sudah diketahui, yang salah satunya adalah pelaku utama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi pemirsa dan penanganan sejauh apa yang sudah dilakukan, kami ajak Anda bergabung dan berbincang dengan Kombes Pol Haryo Sugihartono, Kapolrestabes Palembang. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak Gen. Ya, Pak Kapolres, sebenarnya kasus ini seperti apa Pak? Apa kemudian yang membuat para pelaku tega melakukan aksinya? Baik, jadi dapat kami sampaikan pada seluruh pemirsa, kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana, di mana motif utama daripada tindak pidana ini adalah karena sakit hati atau rasa tidak kesenangan. Hal tersebut dilandasi dari proses pembayaran hutang yang notabene dianggap bunganya berlebihan. Kemudian yang kedua, tersangka ingin mencoba mengambil hutangnya kembali ataupun menambah plafon hutangnya, namun ditolak karena melihat plafon yang pertama belum terbayar secara lunas. Hal-hal inilah yang membuat daripada para pelaku melakukan aksi pembunuhan berencana tersebut, yang notabene sebagai aktor intelektualnya adalah Saudara Antoni, yang kebetulan sebagai debitur sebuah koperasi ataupun KSP Karya Rizky Mandiri, yang notabene sebagai pemilik bistro daripada di mana TKP tim saat tersebut terjadi. Oke, Pak, sejauh ini sudah ada berapa pelaku yang diamankan? Adakah kemudian polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain? Masih, jadi saat ini ada satu tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan, yang patut diduga Saudara P ini mengetahui dan terlibat secara langsung atas tindak pidana yang terjadi. Beberapa barang bukti maupun alat bukti pendukung
sudah dapat kami kumpulkan. Ditambah kami juga sudah mengembangkan daripada kesaksian pekerja bistro tersebut yang notabene sempat diminta tolong oleh majikannya, yaitu pemilik bistro tersangka Antoni, untuk melakukan pembersihan atau mengepel lantai yang ada di bistro tersebut. Yang notabene lantai tersebut ada lumuran darah. Dan inilah yang memperkuat daripada keterlibatan pihak-pihak atas aksi tidak benar tersebut. Oke, Pak Kapolres, lalu bagaimana kemudian polisi awal mula bisa mendeteksi atau mengungkap kasus ini? Baik, Mbak. Jadi dapat kami sampaikan, seiring dengan adanya pengaduan istri korban di Polsek Sukarame, Polrestabes Palembang, adanya kehilangan suami yang baru saja melangsungkan pekerjaannya dan tidak kembali ke rumah. Oke. Kami awalnya beranggapan ini hal yang biasa, namun setelah beberapa hari kami mencoba menelusuri tahap demi tahap atas kegiatan yang dilakukan oleh suaminya, dan pada akhirnya kami menemukan satu tempat di mana terakhir suaminya bekerja menyamperi atau mendatangi debiturnya. Itulah yang kami temukan pertama, kecurigaan yang terjadi. Oke, baik, terima kasih Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono malam hari ini sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih Mbak Ben. Ya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam ini. Betul sekali, Kanana, dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan dua sisi tentunya. Akhir kata saya Putri Viola pamit. Saya Kanana dan teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Entrasol, Le Mineral,